Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar meskipun belajar dari rumah. Nah, selamat datang kembali di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPA untuk kelas 8 semester 1 ini. Nah, baik anak-anak, langsung saja, untuk hari ini kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu tentang struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Nah, untuk bab ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan, kemudian struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan, serta teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Baik, kita masuki yang pertama, yaitu struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Nah, tubuh tumbuhan itu terdiri dari berbagai organ. Nah, yang pertama ada akar, ada batang, kemudian ada daun, kemudian ada bunga, serta ada buah dan biji. Nah, baik, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, organ dari tumbuhan adalah akar. Nah, akar ini ada berbagai jenis ya. Jadi, sistem perakaran pada tumbuhan itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem perakaran serabut pada tumbuhan monocotyledonae dan sistem perakaran tunggang pada tumbuhan dicotyledonae. Nah, jadi ada dua jenis tumbuhan ya, ada yang monokotil dan ada yang dikotil. Nah, mono itu artinya satu. Jadi, ini artinya adalah tumbuhan yang bijinya berkeping satu. Nah, sedangkan dikotil artinya yang berkeping dua. Nah, jadi akarnya itu ada dua jenis juga. Ada akar yang serabut seperti ini. Nah, ya, akar serabut contohnya pada pohon kelapa seperti ini. Ada juga pada rumput-rumputan, itu akarnya serabut, akarnya yang menyebar seperti ini. Nah, sedangkan yang dikotil itu akarnya adalah jenis akar tunggang. Nah, akar tunggang itu mempunyai akar inti atau akar utama yang besar dan tumbuhnya itu memanjang ke bawahnya. Kemudian di samping-sampingnya baru ada cabang-cabang dari akar. Nah, jadi ini contohnya pada ini tanaman wortel, ini termasuk akar tunggang ya, seperti ini. Dan pohon-pohon berkayu lainnya, nah itu termasuk juga dikotil yang berakar tunggang. Nah, kemudian akar tumbuhan ini dapat juga mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Nah, misalnya akar pada wortel bermodifikasi menjadi umbi akar untuk menyimpan makanan cadangan. Nah, pada tanaman wortel itu kan yang menjadi akarnya itu juga merupakan umbinya yang menyimpan cadangan makanan. Jadi yang kita konsumsi dari wortel itu sebenarnya adalah umbi akarnya. Nah, karena fungsinya tadi sudah bermodifikasi. Oke, baik, kita lanjutkan. Itu tadi jenis-jenis akar pada tumbuhan. Yang berikutnya, organ tumbuhan adalah tentu saja ada batang. Nah, ini ada berbagai jenis batang. Oke, untuk batang tumbuhan dicotyledonae umumnya bercabang-cabang dan berkayu. Beberapa di antaranya memiliki batang yang herbaceous atau basah, misalnya bayam. Nah, batang tumbuhan yang monocotyledonae umumnya tidak bercabang atau lurus tumbuh ke atas. Selain itu, ruas-ruas terlihat jelas. Nah, jadi untuk tumbuhan yang dikotil atau yang berkeping dua, umumnya batangnya adalah batang yang berkayu dan bercabang-cabang seperti ini ya. Nah, selain itu ada juga yang berbatang basah. Nah, batang basah nih contohnya seperti tanaman bayam. Maksudnya adalah batangnya itu ada kandungan air di dalamnya. Nah, makanya disebut sebagai berbatang basah. Sedangkan tumbuhan yang monokotil, atau yang berkeping satu itu umumnya tidak bercabang tapi lurus tumbuh ke atas. Nah, dan batangnya termasuk jenis batang yang berruas. Nah, contohnya seperti ini. Seperti rumput-rumputan, padi, kemudian tanaman gandum. Nah, itu termasuk yang batang berruas. Baik, berikutnya yang ketiga yaitu daun. Nah, ini ada beberapa jenis juga daun pada tumbuhan. Nah, jenis-jenis ini berdasarkan bentuk atau susunan tulangnya ya. Jadi pertulangan daun ada yang menjari, menyirip, melengkung, dan ada yang sejajar. Nah,
Pertulangan daun yang menjari, menyirip, dan melengkung terdapat pada tumbuhan dikotil, sedangkan pertulangan daun yang sejajar terdapat pada tumbuhan monokotil. Nah, jadi daun yang termasuk ini jarinya melengkung, kemudian menjari dan menyirip itu biasanya pada tumbuhan yang dikotil, sedangkan yang sejajar ya seperti ini itu pada tumbuhan yang monokotil. Oke, lanjut. Nah, struktur berikutnya adalah tentu saja bunga. Nah, bunga pada tumbuhan itu biasanya ya, kalau bunga yang lengkap itu terdiri dari sebagai berikut nih. Yang pertama ada putiknya, ada kepala putik, kemudian ada tangkai putik, ada benang sari, ada mahkota bunga, ada bakal buah, kemudian di dalamnya ada kandung lembaga atau bakal biji, ada kelopak bunga, dan ada tangkainya. Nah, ini struktur atau bunga yang lengkap. Nah, tapi ada juga bunga yang tidak lengkap ya. Nah, seperti ini. Jadi, bunga yang lengkap itu berarti bunga yang bagian-bagiannya itu lengkap ya, seperti gambar ini tadi, strukturnya lengkap serta seluruh bagiannya steril dan fertil. Jadi ada bagian yang steril dan bagian fertilnya. Nah, contohnya adalah bunga bakung dan bunga sepatu. Nah, sedangkan bunga tidak lengkap itu adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga. Nah, apabila tidak memiliki salah satu bagian dari bunga ini, nah maka itu disebut sebagai bunga tidak lengkap. Contohnya adalah bunga Kamboja atau Jepun dan bunga kelapa. Nah, jadi bunga yang lengkap ini seperti ini ya contohnya. Pada bunga sepatu atau bunga bakung mempunyai bagian-bagian yang lengkap. Nah, selanjutnya, struktur organ dari tumbuhan juga adalah berupa biji. Nah, contohnya seperti ini. Ada tumbuhan yang memiliki buah sejati dan ada yang memiliki buah semu. Kalau yang buah sejati, nah, jelas ya, yang termasuk sebagai buah-buahan, nah, seperti mangga, kemudian apel, pepaya, nanas. Nah, itu termasuk buah yang sejati. Nah, sedangkan buah yang semu contohnya adalah nih, buah jambu mente, kemudian ada buah nangka. Nah, itu juga termasuk buah-buahan yang semu. Yang berikutnya adalah biji. Nah, untuk biji tadi ya, ada dua jenis tadi, ada biji yang monokotil dan ada yang dikotil. Nah, yang monokotil itu yang bagian bawah ini ya, ini yang bagian bawah ini monokotil. Sedangkan yang dikotil ini yang bagian atas ini, yang berkeping dua, jadi ada dua kepingannya. Kalau untuk yang dikotil, bagi bagian-bagian bijinya antara lain ada kulit biji, kemudian ada plumula, ada radikula, ada kotiledon, dan ada poros embrio. Kalau pada biji yang monokotil contohnya ya seperti ini, pada biji jagung. Nah, ini terdiri dari kotiledon, plumula, seludang, kemudian ada jaringan buah, kulit biji, endosperm, poros embrio, dan radikula. Nah, itu tadi bagian dari organ-organ tumbuhan. Nah, yang berikutnya kita bahas yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan. Oke, nah untuk tumbuhan itu tentu juga memiliki, selain organ juga memiliki yang namanya jaringan penyusun pada tumbuhan dan memiliki fungsi tertentu pada tumbuhan tersebut. Oke, baik, yang kita bahas yang pertama yaitu jaringan penyusun tumbuhan. Nah, jaringan penyusun tumbuhan itu ada banyak, ada 5 jenis ya. Yang pertama ada jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini adalah jaringan yang sel-selnya mampu membelah diri secara terus-menerus untuk menambah jumlah sel-sel tubuh pada tumbuhan. Nah, sel-selnya cirinya adalah yang berdinding tipis, berbentuk bulat, lonjong atau poligonal, dan relatif kaya akan protoplasma. Nah, jaringan meristem itu jadi intinya adalah jaringan yang sel-selnya terus-menerus membelah. Tuh, contohnya nih, jaringan meristem pada tumbuhan itu bisa terdapat pada ujung dari batang. Nah, karena ujung batang itu kan terus mengalami pertumbuhan. Nah, sel-selnya terus membelah sehingga tumbuhan itu bisa semakin besar, semakin banyak cabangnya,
Nah, semakin banyak juga daunnya. Nah, itu terletak pada ujung batang, yaitu termasuk jaringan meristem yang sel-selnya terus-menerus bertambah atau terus-menerus membelah. Yang berikutnya, nah ada juga jaringan meristem sekunder ya. Kalau yang tadi itu jaringan meristem primer. Kalau yang ini jaringan meristem sekunder, itu terdapat pada batang ya. Jadi jaringan meristem sekundernya itu berupa kambium vaskuler. Nah, kambium vaskuler ini terdapat pada batang ya. Itu letaknya di antara phloem dan xilem. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang phloem dan xilem. Nah, jadi ini terdapatnya pada bagian batang ya. Nah, karena adanya jaringan meristem sekunder ini menyebabkan pohon-pohon yang umumnya berkayu seperti ini itu menjadi lebih lebar atau lebih besar batangnya. Nah, itu bisa dilihat dari lingkaran-lingkarannya nih. Jadi biasanya batang yang berkayu itu mempunyai yang namanya lingkaran tahun. Nah, jadi semakin banyak lingkarannya pada kayu tersebut itu menunjukkan umur dari pohon atau kayu tersebut. Nah, itu dihasilkan dari kambium vaskuler yang merupakan jaringan meristem sekunder. Oke, yang berikutnya adalah ada yang namanya jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini terdiri atas selapis sel hidup yang berbentuk persegi panjang, tersusun rapat tanpa ruang antar sel dan tidak berklorofil. Nah, jaringan epidermis berfungsi untuk menutupi dan melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini jaringan epidermis. Nah, itu biasanya pada daun itu ada yang namanya jaringan epidermis ya, jaringan pelindung. Nah, pada kayu atau batang itu juga ada jaringan epidermis. Jadi intinya jaringan epidermis itu adalah jaringan yang melindungi atau menutupi jaringan di bawahnya. Jadi itu jaringan yang paling luar. Nah, ini ya seperti gambar ini contoh penampang jaringan epidermis dan stomata pada tumbuhan Rhodiodyoscalar. Nah, kalau yang gambar bagian B ini adalah gambar sisik pada durian yang merupakan modifikasi dari epidermis durian. Baik, yang berikutnya adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini sel-selnya berukuran besar dan tipis, terdiri atas sel-sel hidup yang umumnya berbentuk segi enam, memiliki banyak vakuola, dan memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga susunannya kurang rapat. Nah, caranya seperti ini, sel-sel yang membentuk jaringan parenkim pada umbi kentang seperti ini gambarnya ya. Jadi umumnya bentuknya segi enam seperti ini kalau dilihat dan menggunakan mikroskop. Oke, yang berikutnya ada juga jaringan penyokong yang terdiri dari jaringan kolenkim dan sklerenkim. Nah, penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan jaringan kolenkim. Nah, sementara itu, jaringan penguat pada organ-organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan itu disebut jaringan sklerenkim. Ini contohnya ya. Nah, jaringan kolenkim seperti ini pada batang bunga matahari. Kemudian yang bagian B ini adalah jaringan sklerenkim ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah jaringan pengangkut atau xilem dan phloem. Nah, jaringan ini berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat mineral atau zat hara dari akar ke daun. Nah, jadi xilem itu adalah jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut zat-zat mineral dari akar ke daun. Jadi ingat ya, xilem itu mengangkut zat-zat dari akar menuju daun. Nah, sedangkan sebaliknya, kalau phloem itu berfungsi mengangkut dan mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan atau phloem. Nah, jadi phloem itu fungsinya kebalikannya tadi ya. Kalau xilem tadi mengangkut zat dari akar ke daun, kalau phloem itu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan termasuk ke akar. Nah, ini gambarnya. Ini jaringan xilem ya, kalau dilihat dari mikroskop seperti ini. Kemudian ini jaringan phloem, jadi jaringannya itu berfungsi sebagai jaringan pengangkut.
Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, yang berikutnya adalah struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Nah, ini ya, kita lihat bersama-sama. Nah, semua. Oke, baik anak-anak. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah gambar penampang akar, batang, dan daun ya. Jadi kalau pada akar ya, terlihat di sini bedanya antara akar yang tumbuhan dikotil dengan yang monokotil. Nah, kalau akar yang dikotil, nah bentuknya seperti ini. Susunannya terdiri dari bagian luar dulu ya, ada jaringan epidermis, kemudian masuk di dalam ada yang namanya korteks, kemudian ada lagi jaringan endodermis. Nah, di bagian dalamnya ada jaringan pengangkut berupa phloem tadi ya, phloem dan xilem. Nah, kemudian ada juga jaringan periskal. Nah, untuk akar yang monokotil, nah seperti ini susunannya. Nah, susunannya dari luar ke dalam hampir sama, cuman kalau untuk dikotil ini bentuknya berpusat di tengah seperti ini ya, xilem dan phloemnya itu di bagian tengah. Nah, sedangkan pada akar yang monokotil, xilem dan phloemnya itu tersebar seperti ini. Oke, bagian-bagiannya hampir sama dari epidermis, cortex, endodermis, phloem, xilem, perisikel, dan ada yang namanya empulur juga kalau pada akar yang monokotil. Jadi susunannya seperti ini kalau pada akar yang monokotil. Baik, yang berikutnya adalah bagian batang ya. Untuk batang yang tumbuhan dikotil seperti ini susunannya. Jadi jaringannya ada jaringan epidermis juga, korteks, endodermis, phloem, ada cambium, xilem, dan empulur. Seperti ini susunannya ya. Kalau pada batang yang dikotil. Nah, kalau yang monokotil, nah susunannya juga tersebar seperti ini. Xilem dan phloemnya tersebar pada bagian batangnya. Oke, nah kalau untuk daun ya, perbedaan antara yang dikotil dan monokotil itu dilihat dari struktur tulang daunnya, tapi untuk bagian atau jaringan pada daunnya itu hampir sama, dimulai dari epidermis atas, kemudian ada mesofil palisade, ada jaringan mesofil spons, dan ada jaringan epidermis bawah. Nah, pada daun juga terdapat xilem dan phloem ya. Jaringan xilem dan phloem juga ada, serta ada yang namanya stomata. Nah, stomata ini sebagai tempat keluar masuknya udara pada daun. Nah, itu tadi struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Yang berikutnya kita akan membahas tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Nah, ada banyak sekali teknologi yang terinspirasinya dari struktur tumbuhan yang kita pelajari sebelumnya. Nah, yang pertama ada teknik pemasangan batu bata. Oke. Nah, ini teknik pemasangan batu bata ini diinspirasi dari namanya jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis itu kan memiliki bentuk seperti balok yang tersusun rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Nah, keadaan inilah yang mengilhami teknik pemasangan batu bata. Nah, ini ya yang bagian B ini adalah gambar struktur jaringan epidermis yang rapat seperti ini. Nah, kemudian berselang-seling. Nah, seperti ini mirip seperti orang memasang batu bata. Nah, jadi ternyata pemasangan batu bata ini diilhami atau diinspirasi dari jaringan epidermis. Yang berikutnya adalah teknik pondasi cakar ayam. Nah, contohnya ini seperti gambar ini. Jadi ada nih gambar pohon nyur ya. Pohon nyur atau kelapa itu memiliki akar serabut yang mampu menopang tanaman tersebut meskipun struktur tanahnya tidak stabil. Nah, dari sinilah struktur akar tanaman nyur diadopsi untuk menciptakan pondasi berserabut pipa beton yang menyangga gedung-gedung besar. Nah, jadi akar pada tanaman kelapa atau nyiur ini kan merupakan akar serabut ya seperti ini. Nah, meskipun akar serabut tapi akarnya itu tetap kuat. Nah, meskipun berada di pinggir sungai atau pinggir pantai, nah tetap pohon kelapanya bisa tumbuh dengan kuat meskipun struktur tanahnya tidak stabil. Nah, karena memiliki jaringan serabut, akar serabut seperti ini. Nah, ini menginspirasi orang untuk buat pondasi pada gedung-gedung bertingkat ya, gedung-gedung yang besar dengan membuat yang namanya
nih, pondasi cakar ayam seperti ini, pondasi yang berserabut supaya untuk menyanggah ya tiang-tiang dari gedung-gedung yang besar. Yang berikutnya adalah teknik panel listrik tenaga surya. Nah, seperti ini. Oke, jadi teknologi ini dibuat dengan meniru prinsip daun yang memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan energi kimia. Nah, kita sudah mengetahui kan bahwa daun itu merupakan tempat terjadinya proses fotosintesis. Ya. Proses fotosintesis tentu saja memerlukan energi matahari, ya, energi sinar matahari untuk menghasilkan energi kimia yang akan menjadi sumber energi bagi tumbuhan. Nah, teknologi ini menginspirasi terbentuknya namanya teknologi listrik menggunakan panel surya. Baik. Nah, yang berikutnya adalah teknik pembuatan air mancur dan sumur bor. Nah, pembuatan air mancur dan sumur bor itu terinspirasi dari konsep kapilaritas pada jaringan silem. Daya kapilaritas ini memungkinkan akar dan batang tumbuhan menyerap air naik melawan gaya gravitasi bumi. Nah, jadi kan kita tahu nih bahwa air itu kan sebenarnya mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, tapi ternyata ada yang namanya daya kapilaritas, yaitu yang daya penyerapan air yang kebalikannya ya, yang melawan arah gravitasi bumi. Nah, contohnya pada jaringan silem ya, jaringan silem itu kan membawa zat mineral atau unsur-unsur hara termasuk air dari akar ke daun. Nah, berarti kan itu arahnya ke atas ya, melawan dari gravitasi bumi. Nah, ini menjadi inspirasi dalam pembuatan air mancur kan, dan sumur bor. Yang berikutnya adalah teknik sensor cahaya. Oke, teknik sensor cahaya merupakan teknik yang digunakan pada lampu penerangan jalan yang dilengkapi dengan fotoresistor atau LDR (Light Dependent Resistor) dan saklar pengatur on-off otomatis. Nah, teknik ini terinspirasi dari tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus itu memiliki stomata yang dapat membuka pada malam hari dan menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan air. Nah, jadi tumbuhan kaktus itu kan memiliki stomata tadi ya. Jadi stomata itu sebagai tempat keluar masuknya udara serta air juga atau H2O. Nah, jadi pada siang hari stomatanya akan menutup untuk mengurangi penguapan air. Sedangkan pada malam hari stomatanya akan membuka. Nah, jadi stomata ini bisa membuka menutup secara otomatis. Nah, sehingga menginspirasi para ilmuwan untuk membuat teknologi sensor cahaya sebagai untuk menjadikan on off-nya otomatis pada lampu penerangan jalan biasanya seperti ini. Oke. Nah, proses membuka dan menutupnya stomata ini tadi ya, itu dipengaruhi oleh aktivitas sel penyangga stomata. Di dalam sel penjaga ini terdapat reseptor cahaya yang disebut fotoreseptor yang menginspirasi pembuatan fotoresistor pada lampu penerangan jalan ini tadi. Nah, oke. Yang berikutnya adalah teknik lapisan pelindung dan pengilap. Nah, dengan meniru lapisan permukaan daun tanaman seroja, sebuah perusahaan asal Jerman mampu membuat teknologi lotusan untuk melapisi permukaan gedung pencakar langit. Gedung pencakar langit yang dilapisi lotusan mampu membersihkan permukaannya sendiri dengan tetesan air hujan seperti halnya tanaman seroja. Oke, baik anak-anak. Nah, berikutnya nih ya, ada teknik pemurnian air. Nah, untuk teknik pemurnian air ini terinspirasi dari tanaman eceng gondok. Nah, mekanisme penyerapan pada aquaporin akar tanaman eceng gondok menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring sehingga diperoleh air yang bersih, yang aman, yang untuk dikonsumsi. Oke, nah sampai di sini dulu materi kita. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan melalui grup WA. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.